Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Gina Zalfa, mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang Islam dan toleransi. Toleransi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau sikap toleran, mendiamkan, membiarkan. Dalam bahasa Arab, kata toleransi dari kamus Al-Munawwir disebut dengan istilah tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Toleransi menurut istilah berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendirinya sendiri. Kemajemukan atau keragaman adalah sunnatullah. Dalam agama Islam, keberagaman atau al-ta'adudiyah merupakan satu keseharusan dalam kehidupan, bahkan keberagaman adalah bagian dari tujuan agama itu sendiri. Ia adalah sunnatullah. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, Allah SWT berfirman yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Ayat ini telah menyebutkan keragaman itu meliputi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, suku, bangsa, ruang, dan tempat tinggal manusia. Dalam keragaman itu tidak lain Tuhan menginginkan agar manusia saling mengenal, menghargai perbedaan satu sama lain, atau bahkan saling belajar, bertukar ilmu dan pengetahuan atas apa yang dimiliki dan tidak dimiliki satu sama lain. Keberagaman agama adalah sunatullah, namun sebagian orang disadari atau tidak menyangkal sunatullah tersebut dengan menganggap dunia akan lebih baik dan aman tanpa keberadaan orang-orang yang punya keyakinan berbeda. Pelanggaran sunatullah yang paling nyata ialah upaya sebagian kalangan untuk meninggalkan keragaman dan mengingkari perbedaan. Teladan Rasulullah dan para sahabat dalam toleransi. Keteladanan Sa'id Abdurrahman bin Sabit al-Jumahi menuturkan, apabila Sa'id mendapatkan bagian harta dari Baitul Mal, maka ia belanjakan bahan makanan untuk keluarganya dan sisanya disediakan sampai istrinya bertanya, "Kemana uang lebihnya yang telah diberikan kepadamu?" Sa'id menjawab, "Telah aku pinjamkan." Orang-orang pernah mendatangi Sa'id dan menegurnya, "Sesungguhnya keluargamu itu mempunyai hak, begitu pula kerabatmu. Mereka semua mempunyai hak." Atas keteguran ini Sa'id menjawab, "Aku tidak pernah menuntut dan mencari kerelaan seseorang di dunia, melainkan untuk mendapatkan bidadari yang tidak pernah tersentuh mata manusia, yang jika ia turun ke bumi, maka sinarnya akan membakar bumi dan matahari. Namun aku juga tidak mau meninggalkan kewajiban terhadap keluargaku." Sebagai pemimpin negara, Rasulullah SAW juga menunjukkan sikap tolerannya ketika terjadi keributan antara kaum Muslim dan kaum Quraisy serta Yahudi. Rasul menawarkan solusi membuat piagam Madinah untuk mencari kedamaian dan ketenteraman kehidupan di masyarakat. Selain piagam Madinah, pada peristiwa penaklukan kota Mekah, Fatu Makkah, Rasulullah SAW juga menunjukkan toleransi yang sangat indah. Penduduk Mekah yang selama ini memenuhi Rasulullah melakukan ketakutan ketika umat Islam berhasil menaklukkan kota Mekah, sebab sebelum penaklukan itu umat Islam sering ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Maka tak jarang mereka juga menghalang-halangi dakwah Rasul, bahkan hingga bermaksud membunuhnya. Namun setelah penaklukan kota Mekah itu, Rasul memaafkan sikap mereka. Tidak ada balas dendam. Kekuasaan yang dimilikinya tak menjadikan diri Rasul menjadi sombong atau bertindak sewenang-wenang. Sekian penjelasan saya tentang Islam dan toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.